Berita tentang penemuan jasad bayi di dalam kloset apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara, dan juga kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi di Lu Timur, Sulawesi Selatan, membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa terjadi kejadian seperti ini? Pertama-tama, mari kita bahas kasus pertama. Jasad bayi laki-laki berusia 6-7 bulan ditemukan dalam kloset apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Bayi ini diduga dibuang ke dalam kloset selama 2 hari sebelum ditemukan. Terduga pelaku yang tega membuang bayi sudah diamankan pihak kepolisian. Diduga bayi tersebut dibuang karena diduga hasil hubungan gelap. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Apakah orang tua bayi tersebut, ataukah orang lain yang tidak bertanggung jawab? Mengapa mereka membuang bayi yang tidak berdosa itu? Apakah mereka takut dengan konsekuensi dari perbuatan mereka? Kemudian, mari kita bahas kasus kedua. Seorang mahasiswi berinisial FM di Lu Timur, Sulawesi Selatan, nekat melakukan aborsi saat kuliah kerja nyata, KKN. Jasad jabang bayi berusia 6 bulan itu kemudian dibuang pelaku di belakang posko KKN. Pelaku menggugurkan jabang bayi di dalam kamar tanpa ada bantuan dari siapapun. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa pelaku melakukan aborsi? Apakah mereka takut dengan konsekuensi dari perbuatan mereka? Apakah mereka tidak tahu bahwa aborsi itu salah dan dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri? Kedua kasus ini membuat kita berpikir, bagaimana kita bisa mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi? Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak? Bagaimana kita bisa memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan? Dalam 2 kasus ini, kita melihat bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan anak-anak. Mereka lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan anak-anak yang tidak berdosa. Kita harus bergerak cepat untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi. Kita harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak. Kita harus memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus bersama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Dalam 2 kasus ini, kita juga melihat bahwa peran polisi dan pemerintah sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Mereka harus bekerja keras untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Mereka harus memberikan bantuan dan dukungan kepada korban dan keluarga mereka. Kita harus bergerak cepat untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi. Kita harus bersama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Kita harus memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus bersama-sama mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi.